Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Syahbudin SPD, adalah guru SDN Langit Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan dengan nomor peserta 205000508225 tahun 2022 angkatan 1 di LPTK Universitas Hasanuddin. Pada hari ini tanggal 5 Oktober 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, dilaksanakan di sekolah saya SDN Langit Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Lancang depan gerak, gap gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan itu, tetap kita awali dengan berdoa. Tujuannya agar nanti dalam proses belajar kita lancar, selama kita belajar berjalan lancar, terus ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat dan berkah. Paham tak maksudnya yang saya sampaikan? Sudah siap belajar? Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Tadi sempat Pak cek daftar hadir, daftar yang awal datang di guru tiket, kami yang datang awal, mohon diakui untuk memimpin doa belajar. Pimpin doanya berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Semuanya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, apa senang mendengarnya kalau kalian sehat, hadir semua ya? Untuk pastikan, kamu absen dulu ya? Anda Aruni Maharani? Hadir Pak. Ardiansa? Hadir. Ayuni? Hadir Pak. Faisal Imam? Hadir Pak. Ipani Rizky Saputri? Hadir Pak. Ahad Anugrah Saputra? Hadir Pak. Muhammad Rizky Rasamadi? Hadir Pak. Muhammad Kiran Pratama? Hadir Pak. Wulandari? Hadir Pak. Oke, hadir semua anak ya. Anak-anak, untuk menyemangati semangat belajar kalian, marilah kita lagi untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Mohon untuk berdiri lah kalau kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Kita berdiri ya. Judulnya dari Sabang sampai Merauke karena lirik lagunya berkaitan nanti dengan materi yang akan kita pelajari. Oke, silakan. Pulau-pulau, sambung bernyambung menjadi satu.
perlu Pak sampaikan, kita menyanyikan tadi salah satu lagu nasional itu adalah sikap kita untuk menunjukkan rasa nasionalis kita, ya, nasionalisme kita, meningkatkan rasa nasionalisme. Hah? Paham kan? Contohnya kegiatan upacara lagi hari Senin. Anak-anakku masih ingat nggak dengan materi yang kita pelajari sebelumnya? Masih ya? Coba disebut apa? Dikasih ingat beberapa materinya kemarin itu. Budaya Ya, Nak ya? Dan materi yang kita pelajari sebelumnya itu ada kaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Anak-anakku ada nggak yang paham dengan kata keberagaman? Apa itu kata beragam itu? Apa? Terus? Ya, perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke materi inti, Pak sampaikan lagi, keberagaman itu adalah berbagai macam atau beragam atau banyak. Itu maksudnya keberagaman budaya bangsaku. Itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita melakukan diskusi secara kelompok. Hasil diskusinya nanti dicantumkan dalam lembar LKPD. Paham dan anak? Masih semangat? Masih. Kali dulu, tepuk semangat. Oke, siap, tepuk semangat. Oke anak-anak, coba diperhatikan yang ditampilkan di depan itulah tujuan yang pelajaran yang akan kita capai. Salah satunya adalah setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman budaya yang ada di Indonesia dengan benar. Setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Setelah wawancara, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dengan sistematis. Tujuan yang terakhir adalah setelah menyelesaikan LKPD, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan dan hasil diskusi tentang keberagaman budaya Indonesia. Oke, nah, video yang akan ditayangkan ini adalah batasan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di seri Budaya Indonesia kali ini, kita akan membahas ragam budaya yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari beberapa pulau, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebagai pulau besar, serta beberapa pulau kecil di sekitarnya. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari beberapa pulau. Yaitu nah, sekarang kita tinggal di pulau apa? Artinya tadi Provinsi Nusa Tenggara Barat itu terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Nah, kalau kita mau ke Lombok itu melewati apa namanya, Nak? Nah, di situ di laut itu ada namanya pelabuhan. Nah, kalau yang ada di Pulau Lombok itu disebut Pulau Pelabuhan Kayangan. Kalau yang di Pulau Sumbawa disebut Pelabuhan Tanu. Ada yang pernah ke Lombok? Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Provinsi Bali di sebelah barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah timur.
Dan anakku, coba diperhatikan tadi setelah menyimak video, Pak mau menguji pemahaman kalian, apa yang kalian catat dengan video yang disaksikan tadi. Batas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat bagian utara itu berbatasan dengan apa? Laut? Dan? Kalau bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Terus bagian barat berbatasan dengan Provinsi Bali. Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu kota Provinsi NTB adalah Kota Mataram, yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian yang ada di Pulau Lombok. Provinsi NTB juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Salah satunya adalah suku Sasak yang berasal dari Pulau Lombok. Suku yang memiliki beragam budaya khas yang unik. Salah satu hal yang unik adalah beragamnya tarian tradisional dari NTB. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tari Presean. Tarian ini merupakan tarian yang biasanya ditampilkan pada tamu yang berkunjung. NTB juga punya beragam makanan khas yang unik loh. Salah satunya adalah ayam taliwang, jenis makanan yang dimasak dengan dibakar dan ditambahkan bumbu khas yang unik. Satu lagi nih, dodol rumput laut yang menjadi oleh-oleh khas NTB. Berbeda dengan dodol pada umumnya yang terbuat dari tepung ketan, dodol ini terbuat dari rumput laut loh. Salah satu lokasi wisata di Provinsi NTB yang terkenal adalah Gunung Rinjani. Gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia ini merupakan gunung favorit para pendaki gunung karena terkenal dengan pemandangan dari atas gunung yang indah. Unik ya? Itu belum seberapa loh. Selain itu, Provinsi NTB juga punya kebudayaan dan kekhasan yang unik. Yuk, Great Kids akan menunjukkan pakaian adat, rumah adat, lagu adat, hingga beberapa hal unik dari Provinsi NTB ini. Pakaian adat NTB memiliki banyak ragam dengan ciri khas dan fungsi masing-masing. Berikut ini salah satunya. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki akan memakai kain pelung yang bagian ujung kain menjuntai ke bawah. Serta ada tambahan ikat pinggang yang terbuat dari kain songket yang disulam benang emas dan biasanya digunakan untuk menaruh keris. Lalu pada bagian tengah memakai pegon yang mirip dengan jas Eropa. Baju ini melambangkan keangkuhan dan kesopanan. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan memakai penutup kepala yang disebut sabuk, yang melambangkan rasa hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga pikiran dari hal negatif. Sehari-hari, sabuk yang digunakan dari bahan kain tenun, sedangkan dalam acara adat menggunakan sabuk dari bahan songket benang emas. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, perempuan akan memakai kain pelung. Pada bagian tengah, perempuan akan memakai baju lambung, baju lengan pendek, dan kerah bentuk V. Pada bagian pinggir baju terdapat jahitan benang emas. Lalu, rambut perempuan akan disanggul dan biasanya ada tambahan bunga seperti bunga cempaka atau bunga mawar. Dan ada tambahan aksesoris seperti sepasang gelang tangan dan kaki. Wah, unik ya pakaian adat dari NTB ini. Nah, selain pakaian adat yang unik, rumah adat dari Provinsi NTB juga tidak kalah unik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi NTB juga beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah rumah adat dalam lokal. Ini adalah istana yang digunakan sebagai tempat tinggal para raja Sumbawa pada masa kerajaan.
Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi NTB juga punya beragam lagu daerah yang terkenal loh, seperti Orlen-Orlen, Kadal, Nongak, Pai, Murah Rame, dan masih banyak lagi. Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Mataram. Suku yang terdapat di Nusa Tenggara Barat adalah suku Sasak dan Dina. Tarian khas Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah tarian Presel. Terus makanan khasnya adalah terus apa lagi yang satu? Dodol, rumput laut. Kemudian untuk rumah adat khas Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Istana yang terdapat di mana, Nana? Pulau Sumbawa besar. Fungsinya adalah tempat istana para kerajaan. Oke, Nana tadi kan sudah sempat menyaksikan video dan menulis informasi penting yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Informasi tersebut nanti bisa diluangkan dalam bentuk LKPD. Oke, anak-anakku semua, untuk kegiatan kita berikutnya adalah kita akan melakukan diskusi secara kelompok. Hasil diskusinya dituangkan dalam LKPD berkaitan dengan materi yang disaksikan tadi. Paham nggak? Ini Pak bagi masing-masing kelompok harus mengisi lembar jawaban peserta didiknya secara kelompok ya. Sudah jelas di situ nanti ditulis nama kelompoknya, terus nama anggota kelompok. Itu jadi yang paling atas itu adalah nama kelompok kan? Maka nama kelompok ditulis langsung nak. Nama kelompok tulis di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Bagian 1, 2, dan 3-nya. Terus sudah ditulis ini. Nanti kan ditiru di depan lagi yang ini ya. Ya Pak. Terus setelah mengisi nama kelompok, nama peserta anggota kelompok, terus nama siswanya, maksudnya nama temannya siapa, terus daerah asal, terus makanan khasnya. Nah, Sumbawa itu makanan khasnya apa? Ya? Sepat, singa. Langsunglah ditulis apa? Si Ayu ini kan berasal dari Sumbawa. Makanan khasnya sepat dan singa. Terus tulis. Di depan itu sudah ada. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Di sini ya. Jadi apakah kamu yang kasih tahu teman dia di tempat, terus dia terus apakah Apa yang ketiga makanan
Ya kalau sasak itu makanan khasnya apa? Racing, bakar kliwang juga ya. Ditulis nggak langsung nama? Oh ya. Dari keluarkan suaranya. Kalau berdiskusi wajib semua harus menjawab. Nah, untuk pertanyaan berikutnya coba diperhatikan sambil dikerjakan, didengar apa yang Pak sampaikan. Apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Tidak, jelaskan. Kenapa? Tidak kan? Dijawab dulu tidak. Tidak, titik. Terus, karena kami berasal dari daerah macam-macam. Langsung tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, anggota Wulandari, 2 Ivani Rizkia Saputri, 3 Faiza Iman. Bertanyalah kepada teman kelompokmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. 1. Wulandari, 5 Salome Kurmata Tisang, 2 Ivani Rizkia Saputri, Sumbawa Sapat Sinang, 3 Faisal Iman Sasak Pelcing Ayam Bakar Kliwang. 1. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Tidak, karena daerah kami ada yang dari suku Bima, Sumbawa, dan Sasak. 2. Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Tidak, karena budaya dari daerah kami berbeda-beda. 3. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Saling menghargai dan saling menghormati. Demikian ini yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, anggota Ardiansyah. 1 Ayuni Anugrah Saputra Ardiansyah. Bertanyalah kepada teman kelompokmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. 1 Ayuni Sumbawa Sepat Sinang, 2 Ardiansyah Bima Salome Kue Mata Pisang, 3 Anugrah Saputra Sasak Pelecing dan Ayam Bakar Kliwang. 1. Apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Tidak, karena kami berasal dari daerah yang berbeda-beda. Apakah kalian mempunyai ciri-ciri khas daerah yang sama?
Tidak, karena kami mempunyai ciri khas yang berbeda. Nomor 3, bagaimana sikap yang kalian seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada. Saling menghormati dan saling menghargai. Demikian dengan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nama anggota kami 1 Rizky Raza Bandi, 2 Muhammad Kiran Pratama, 3 Aruni Maharani. Bertanyalah kepada teman kelompokmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Nama siswa Kiram, daerah. Nama siswa Kiram Rizky Aruni, daerah asal Sasak, Bima, Sumbawa. Makanan khas Ares dan Penting, kue mata pisang dan salome, sekat dan singa. 1. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Tidak, karena kami ada yang dari Sasak, Bima, dan Sumbawa. 2. Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Tidak, karena ciri khas kami ada yang bernama salome, kue mata pisang, daerah dan Ares Penting, sekat, singa. 3. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada, saling menghormati satu sama lain. Sekian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semua, untuk kegiatan kita berikutnya adalah membagikan lembar evaluasi LKPD-nya ya. Dikerjakan masing-masing. Tempat duduknya dijaga jarak seperti awal lagi anak ya. Karena nanti ini dikerjakan sendiri-sendiri. Lembar evaluasi LKPD-nya. Untuk mengerjakan ini kita membutuhkan waktu selama 10 menit. Di atasnya ditulis nama, ditulis nama, terus kelas dan nomor absen. Paham nggak apa yang saya sampaikan? Masih semangat? Coba tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, Nana, kita sudah melewati tadi diskusi kelompok, terus hasil diskusinya telah disampaikan ke depan, dan kegiatan berikutnya tadi kita melaksanakan evaluasi. Dari semua kegiatan yang kita laksanakan tadi, apa saja yang kalian bisa pahami? Apa saja yang kita sudah pelajari? Asal
ya? Nah, jadi yang perlu kita pahami di sini adalah kita berasal dari suku yang berbeda-beda. Dari suku yang berbeda-beda adalah anugerah dari Tuhan ya, Maha Esa yang patut kita syukuri. Perbedaan itu adalah hal untuk kita saling menghargai dan menghormati. Paham tak apa yang kalian pelajari hari ini tadi? Kalian aku dengan semua kegiatan kita lalui, Pak akan tutup kegiatannya. Sebelum Pak tutup, berdoa dulu ya. Nah, coba sih ini kumpul, ada ke pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum